Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai akulturasi budaya lokal Hindu, Buddha, dan Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, Berlian Nur Syafwara, nomor absen 8, Diki Pratama Putra, nomor absen 12, Tia Febianti, nomor absen 27, dan Karismatul Aulia, nomor absen 36. Baik, langsung saja. Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia menyebabkan munculnya akulturasi. Akulturasi merupakan perpaduan dua budaya di mana kedua unsur kebudayaan bertemu, dapat hidup berdampingan dan saling mengisi, serta tidak menghilangkan unsur asli dari kedua kebudayaan tersebut. Kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk di Indonesia tidak diterima begitu saja, melainkan melalui proses pengolahan dan penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan unsur-unsur asli. Hal ini disebabkan karena, yang pertama, masyarakat Indonesia telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi sehingga masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menambah perbendaharaan kebudayaan Indonesia. Dan yang kedua, kecakapan istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia atau lokal genius merupakan kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur budaya asing dan mengolah unsur-unsur tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu hanya bersifat melengkapi kebudayaan yang telah ada di Indonesia. Perpaduan Hindu-Buddha melahirkan akulturasi yang masih terpelihara sampai sekarang. Akulturasi tersebut merupakan hasil dan proses pengolahan kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Hasil akulturasi tersebut tampak pada yang pertama, bidang sosial. Setelah masuknya agama Hindu, terjadi perubahan dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tampak dengan dikenalnya pembagian masyarakat atas kasta. Yang kedua, ekonomi. Dalam ekonomi tidak begitu besar pengaruhnya pada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat telah mengenal pelayaran dan perdagangan jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. 3. Sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, dikenal sistem pemerintahan oleh kepala suku yang dipilih karena memiliki kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya. Ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk, maka berdiri kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dari dewa yang memiliki kekuatan, dihormati, dan dipuja, sehingga memperkuat kedudukannya untuk memerintah wilayah kerajaan secara turun-temurun serta meningkatkan sistem pemerintahan kepala suku. Yang keempat, bidang pendidikan. Masuknya Hindu-Buddha juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan. Sebab sebelumnya masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan. Namun dengan masuknya Hindu-Buddha, sebagian masyarakat Indonesia mulai mengenal budaya baca dan tulis. Yang kelima, kepercayaan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, bangsa Indonesia mengenal dan memiliki kepercayaan, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang atau animisme dan dinamisme. Masuknya agama Hindu-Buddha mendorong masyarakat Indonesia mulai menganut agama Hindu-Buddha walaupun tidak meninggalkan kepercayaan asli seperti pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan dewa-dewa alam. Telah terjadi semacam sinkritisme, yaitu penyatuan paham-paham lama seperti animisme, dinamisme, tetomisme dalam keagamaan Hindu-Buddha. Contoh, di Jawa Timur berkembang aliran Tatrayana seperti yang dilakukan Kertanegara dari Singasari yang merupakan penjelmaan Siwa. Kepercayaan terhadap roh leluhur masih terwujud dalam upacara kematian dengan mengadakan kenduri 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 hari. Serta masih banyak hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Yang keenam, seni dan budaya. Seni bangunan. Seni bangunan tampak pada bangunan candi sebagai wujud percampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Buddha. Candi merupakan bentuk akulturasi budaya bangsa Indonesia dengan India. Candi merupakan hasil bangunan zaman Megalitikum, yaitu bangunan punden
berudak undak yang mendapat pengaruh Hindu-Buddha. Seni rupa berupa patung dan relief. Patung dapat kita lihat pada penemuan patung Buddha berlanggam Gandhara di Bangun Kutai. Relief contohnya pada dinding Candi Borobudur. Seni sastra dan aksara. Periode awal dimulai di Jawa Tengah. Pengaruh sastra Hindu cukup kuat. Periode tengah bangsa Indonesia mulai melakukan penyaduran atas karya India. Prasasti-prasasti yang ada ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, mengalami akulturasi dengan bahasa Jawa dan melahirkan bahasa Jawa kuno. Yang ketujuh, bidang teknologi. Yang pertama, perkembangan kemaritiman terlihat dengan semakin banyaknya kota-kota pelabuhan, ekspedisi pelayaran, dan perdagangan antar negara. Selain itu, bangsa Indonesia yang awalnya baru dapat membuat sampan sebagai alat transportasi, kemudian mulai dapat membuat perahu berjadi. Yang kedua, perpaduan antara pengetahuan dan teknologi dari India dengan Indonesia terlihat pula pada pembuatan dan pendirian bangunan candi, baik dari candi agama Hindu maupun Buddha. Yang ketiga, bangunan candi merupakan hasil karya ahli-ahli bangunan agama Hindu-Buddha yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Selain itu terlihat dalam penulisan prasasti pada batu-batu besar yang membutuhkan keahlian, pengetahuan, dan teknik penulisan yang tinggi. Pengetahuan dan perkenalan teknologi yang tinggi dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Yang keempat, dalam bidang pertanian, tampak dengan adanya pengelolaan sistem irigasi yang baik mulai diperkenalkan dan berkembang pada zaman masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Tampak pada relief candi yang menggambarkan teknologi irigasi pada zaman Majapahit. Yang kedelapan, sistem kalender. Penggunaan tahun Saka di Indonesia. Tercipta kalender dengan sebutan tahun Saka yang dimulai tahun 78 Masehi, merupakan tahun matahari, tahun Samsiah. Pada awal waktu Raja Haniska I dinobatkan, jumlah hari dalam satu tahun ada 365 hari. Oleh orang Bali, tahun Saka tidak didasarkan pada sistem Surya Pramana, tapi sistem Chandra Pramana, tahun bulan, tahun Komariah. Dalam satu tahun ada 354 hari. Musim panas jatuh pada hari yang sama dalam bulan Maret, di mana matahari, bumi, dan bulan ada pada garis lurus. Hari tersebut dirayakan sebagai Hari Raya Nyepi. Ditemukan Candra Sangkala atau kronogram ada dalam rangka memperingati peristiwa tahun dengan tahun atau kalender Saka. Candra Sangkala adalah angka huruf berupa susunan kalimat atau gambar kata. Bila berupa gambar harus diartikan dalam bentuk kalimat. Baik, seperti itu yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.